yang kemudian ada orang begini. Nanti suatu saat tahun 2071 Bang Mian ini jadi direktur. Itu firasat. Ada orang-orang mukmin, makanya di sini bukan Islam ya, bukan firasat muslimun, tapi mukmin. Nanti apa bedanya muslim dengan mukmin ini? Ini bukan ngeramal. Makanya ada orang bilang gini, oh, ngeramal tuh nggak boleh, berarti mendahului Tuhan. Sebenarnya dengan kalimat firasat di sini, firasat, orang-orang tertentu ada yang diberikan kelebihan oleh Allah yang firasatnya benar-benar kejadian. Mungkin kalau di Indonesia ini tidak asing lagi Gus Dur, itu firasatnya hampir 99% itu jadi kenyataan sekarang kan. Bahkan beberapa orang jadi presiden itu pernah diramalkan Gus Dur jadi presiden. Beberapa orang jenderal pernah diramalkan jadi Kapolri, benar jadi Kapolri. Beberapa orang yang diramalkan jadi gelandangan politik, sekarang jadi gelandangan politik. Itu dulu orang mungkin so tahu banget Gus Dur ngeramal. Bukan ngeramal, firasatnya orang mukmin. Itu karena apa? Dari mana firasatnya dia ini? Kalimat selanjutnya fa innahu, maka sesungguhnya, nyahnya siapa? Orang-orang mukmin ini yang suruh melihat dengan apa? Binurillah, dengan cahaya Allah. Jadi kalau ada yang bilang ngeramal itu mendahulukan takdir Allah, itu sesat. Mereka tidak belajar hadis. Ini Nabi yang ngomong. Jadi firasatnya orang-orang mukmin ini hati-hatilah, karena sering jadi kenyataan. Saya sering juga, walaupun tidak 90% atau 100%, kalau firasat ada sama saya selalu tuh sering kejadian. Coba nih lihat nih, jangan-jangan ntar udah giliran berwaktunya mundur nih. Beneran kejadian. Sering firasat saya dari dulu begitu. Kenapa? Karena kadang-kadang ada petunjuk dan ini sering terjadi. Dan ini bukan ramalan, tapi ini adalah firasat. Firasatnya orang-orang. Nih, Mamiat lagi narik. Firasatnya kok gak enak banget. Gak taunya dapat kabar bininya jatuh. Itu firasat namanya. Benar gak Pak? Benar. Firasat itu. Firasat orang-orang mukmin. Beda sama tangan tuh gatal mulu ini ya. Besoknya borok. Katanya guding. Itu firasat itu mah, gitu kan? Karena gatalnya bukan gatal firasat, tapi gatal penyakit. Gitu. Nah jadi berhati-hatilah dengan firasatnya orang-orang mukmin. Kenapa bukan orang Islam? Karena banyak orang mukmin, orang Islam itu tidak mukmin, tapi orang mukmin pasti Islam. Makanya besok nih dikit lagi kita puasa. Pasti yang disuruh puasa itu bukan orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau punya tetangga orang Islam gak puasa, kita jangan usir. Kita nggak perlu ngatain orang Islam yang tidak puasa, karena yang diperintahkan puasa bukan orang Islam, tetapi orang Muslim yang beriman. Itu yang diperintahkan puasa, orang-orang yang beriman. Kalau lihat ada warteg, ada hordennya, terus kakinya kelihatan, ya itu berarti yang makan bukan orang-orang yang beriman, tapi hanya sekedar Islam. Yang kedua, ada nggak orang Islam yang tidak puasa? Ada orang Islam yang tidak puasa yang memang uzur syar'i, yang memang diperbolehkan. Siapa mereka? Faida maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Safar mereka yang melakukan perjalanan. Tapi perjalanan jangan dari Bekasi ke Pekayon. Itu perjalanan nih. Boleh ke puasa, nggak ada betah. Perjalanan ke Madura, wah melelahkan bener kan? Takut nanti jadi gimana, ya udah tidak puasa dulu. Terus kapan gantinya? Setelah Ramadan. Min ayyamin ukhra, setelah Ramadan. Lagi hamilnya lagi gede bener. Takut kalau lagi perjalanan ya tuh. Jadi jalanan nggak bagus sih, puasanya nggak dulu.
boleh. Atau lagi sakit, di mana dokter mengharuskan minum obat sehari 3 kali. Kalau nggak minum obat, kelenger. Nah, boleh tuh, maraton yang sakit. Malah prioritas pertama tuh, maraton orang yang sakit, au ala safar, atau mereka yang melakukan perjalanan. Maraton di sini sakitnya adalah sakit yang memang kronis, bukan semua sakit enggak. Kenapa nggak puasa? Panuan. Itu lagi pilek ini, lagi batuk, ya itu nggak masuk kategori daripada yang maridun au ala safari. Kemudian hadis yang kedua, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam